Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la hasbiyallahu la ilaha illa huwa 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 alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, terima kasih para jamaah rahmati Allah. Kelemahan Pondok Adikro salah satunya yang belum kami upgrade adalah nggak punya guru qiraah. Nah, itu kelemahan itu. Saya nggak begitu menguasai di bidang itu. Tapi karena Pak Ustadz Anwar ini tradisinya pinginnya harus ada yang baca Quran, qiraah, jadi walaupun sedikit-sedikit dipaksakan ya. Karena anak-anak ini nggak pernah saya ajari untuk qiraah itu, maksudnya yang memang profesi, keahlian. Saya mohon maaf kalau di situ belum tercover ya, guru yang mengajar tentang khusus qori. Yang kedua, para jamaah rahmatullah, kita akan mengkaji satu kelanjutan dari yang kemarin telah kita bahas. Karena ikhlas, tawakal, ridho, sabar, cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pintu masuk dari seluruh relasi hubungan kita dengan Allah dan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu ruh, dia sumber cahaya yang dia bisa kompatibel. Kompatibel itu cocok, kompatibel itu sefrekuensi, kompatibel itu selaras, dan bisa menghidupkan software itu karena apabila hardware-nya sehat, hardware-nya tidak rusak, maka software-nya akan berjalan dengan baik. Manusia itu ruh, Al-Quran itu juga ruh. Al-Quran itu ruh min amrina. Kalau manusia adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh dari Allah. Min amri Rabbi. Kata amr itu sangat penting dipahami, bahwa amr itu bisa bermakna perkara, bisa bermakna ketetapan, bisa bermakna keputusan,
bisa bermakna pilihan, bisa bermakna kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh itu adalah ruh dari kehendak Allah. Al-Qur'an itu ruh. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah mewahyukan Al-Qur'an itu sebagai ruh min amrina, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga ruh. Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Manusia juga ruh. Nah, kedua-duanya ini kompatibel. Ruh manusia itu bisa berjalan baik, benar, manfaat, barokah apabila ruh itu diguidance oleh ruh Quran. Softwarenya adalah Al-Quran, hardwarenya adalah manusia. Maka disebutkan di ayat yang lain, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Fitratallah itu ada dinullah. Dinullah itu kuncinya di Al-Quran. Maka disebut Al-Quran dan manusia itu adalah kompatibel, sefrekuensi. Sehingga apabila kita tidak memahami, tidak mengenal, tidak mengimani, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan Quran, maka jiwa dan cahaya ruhani, cahaya ilahi itu jauh dari kita. Insya Allah kita tidak bisa disebut hamba yang baik, tidak bisa disebut Abdullah, tidak bisa lagi disebut hamba Allah. Yang disebut adalah ibad, orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cahaya ilahi yang berupa ruh Al-Quran itu, dia tidak mau selaras dan sefrekuensi dengan pelaku maksiat, orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang munafik. Maka dia menolak untuk masuk di ruangan jiwa manusia yang ruhnya penuh dengan maksiat. Karena hakikatnya ruh yang dimaksud wahyu itu tidak bisa kemudian dikomunikasikan langsung, dan tidak mungkin manusia langsung bercakap-cakap dengan Allah, dan Allah juga tidak mungkin bercakap-cakap dengan manusia. Maka Al-Quran menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Ada 3 metodologi, ada 3 cara Allah itu menyampaikan atau bercakap-cakap, mengkomunikasikan kehendak, keinginan, maksud, informasi tentang alam ini agar manusia faham, kecuali dengan 3 cara. 1 adalah illa wahyan, dengan wahyu. Pertama dengan wahyu. Yang kedua ada dengan min wara'i hijabin, di balik tabir. Yang ketiga adalah au yursila, yaitu mengutus, rasulan, yang diutus yaitu malaikat. Kalau enggak lewat wahyu, lewat sesuatu di luar kasat mata langsung, kalau enggak melalui malaikat. Jadi enggak mungkin Allah bercakap-cakap langsung, mengucapkan kalimah-kalimahnya, mengucapkan kehendaknya langsung dengan libasyarin, dengan manusia.
Semua melalui 3 sistem perantara, yaitu adalah yang pertama adalah wahyu dengan wahyu. Yang kedua di balik layar. Yang ketiga melalui malaikat. Apa wahyu itu? Wahyu itu adalah ruh. Ruh itu adalah cahaya. Ciri-ciri wahyu itu adalah dia sur'ah, cepat. Dia khofa, sifatnya rahasia. Tidak terdeteksi oleh indera, baik kecepatannya dan rahasianya. Tiba-tiba berada di ruang kesadaran manusia. Tiba-tiba berada di ruang hati manusia. Tiba-tiba mendidik pikiran dan sikap kita. Itu namanya wahyu. Siapa penerima wahyu? Penerima wahyu Rasulullah SAW. Apa bedanya wahyu dengan ilham? Kalau ilham umum, semua manusia. Tapi kalau wahyu khusus Rasulullah SAW. Maka kita mengerti tentang percakapan-percakapan Tuhan, kalimat-kalimat yang diucapkan atau yang dikehendaki, yang diinginkan, yang berisi tentang kehidupan ini, kita taunya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menerima wahyu. Taunya kita dari Nabi besar Muhammad SAW yang menerimanya adalah seperti Nabi Musa menerima perintah tapi tidak pernah melihat zatnya. Ada suara yang kemudian masuk ke hati dan pikirannya tapi tidak tahu bahwa itu adalah dilihat secara kasat mata. Itu namanya miwarai hijabin. Kalau tidak malaikat yang mengantarkan dan menyampaikannya. Maka ini kalau dalam ilmu teknik namanya konversi. Konversi energi ruhani menjadi energi teks. Makanya kalau disebut dalam Al-Quran auha dengan anzala. Kalau auha itu yang turun adalah cahaya ruhani, wahyu. Sinar ilahiyah yang suci dan bersih. Dia nggak mau menempati ruang-ruang maksiat. Dia nggak mau menempati ruang-ruang kekafiran. Dia nggak mau menempati ruang-ruang kemunafikan. Dia nggak mau berada di situ karena dia adalah ruh yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena wahyu itu adalah kalamullah yang sangat tinggi, yang sangat mulia, Allah tidak langsung menyampaikannya. Apa rahasia di balik itu? Analoginya adalah orang-orang besar, orang-orang yang punya nilai-nilai keilmuan yang sangat tinggi. Itu bisa jadi kita tidak jarang atau tidak pernah bercakap-cakap dengan beliau. Kita taunya dari kitab-kitabnya. Kita kenal Imam Al-Ghazali sebagai seorang madhab dalam ilmu tasawuf. Itu tahu dari kitab-kitabnya. Tahu dari santri-santrinya. Tahu dari murid-muridnya. Itu ulama. Presiden aja kita nggak pernah ketemu langsung. Kita tahu kebijakan presiden dari kepala desa, dari bupati, dari gubernur. Itu analog manusia. Bagaimana suatu kalimat dan keputusan Allah tentang syariat, tentang inti ajaran yaitu tauhid, dan tentang akhlak, yang itu merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah dan kalamullah. Maka manusia itu tidak langsung ketemunya. Itu ciri bahwa itu adalah sangat mulia. Maka para jamaah, apa kata kunci dari pengantar saya ini?
Man syaghalahu dzikri au kalami an mas'alati, apabila orang itu sibuk dan disibukkan oleh membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, sampai-sampai dia lupa, tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking asiknya membaca Al-Quran, saking senangnya dia mendalami Quran, maka a'taitu, apa kata Allah, saya akan memberi afdolama, lebih utama pemberian u'ti saya kepada as-sailin, kepada orang-orang yang meminta-minta kepadaku. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghayati Al-Quran, sampai-sampai sibuk tiap hari dan lupa, nggak berdoa, nggak minta sama Allah, nggak minta kaya, nggak minta jabatan, nggak minta posisi, nggak minta apa-apa, lupa, asik dengan Quran, maka Allah akan memberi yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih agung dari orang-orang yang meminta-minta kepada Allah yang lain. Jadi kalau ada kita, anak kita, kita sendiri misalnya, hari-hari sibuk dengan membaca Quran, menghafal Quran, menghayati Quran, mengamalkan Quran, sampai lupa gak berdoa, sampai lupa gak meminta, maka Allah akan mendatangkan apa yang dikehendaki, yang dibutuhkan, lebih baik, lebih afdol dari apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka meminta-mintai. Bisa dipahami sampai sini? Karena hakikatnya orang membaca Al-Quran itu kompatibel dengan ruhnya, menjernihkan dan membersihkan hati itu dengan Quran. Karena Quran itu syifa'un lima fis sudur. Karena Al-Quran itu mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu nasihat dari Allah. Yang nasihat itu datangnya nggak seperti nasihat manusia dengan manusia, yang tiba-tiba mengubah hati manusia menjadi manusia yang mengerti tentang baik dan buruk, salah dan benar. Tiba-tiba di hati kita ada chip, ada furqonan, ada alat yang mampu mensensor kebaikan dan keburukan. Lalu langkah-langkah hidup kita ini melangkah kepada yang hal-hal yang baik. Itu hebatnya Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah nur ilahi, cahaya ilahi. Allah kalau ingin merubah sikap perilaku manusia harus kompatibel dengan Quran. Karena Allah telah menyerahkan konsep hidup dan resep hidup itu kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui wahyu sebagai inti ajaran, sebagai inti dari informasi kehidupan, sebagai way of life, sebagai jalan keluar. Itu semua tertampung pada wahyu itu. Hentakan hati, kretek keinginan yang dibimbing oleh cahaya ilahi, karena kompatibel, karena selaras, karena cocok, maka akan menyelamatkan manusia. Dijamin pasti bahagia, dijamin pasti hidup tentram, dijamin pasti gak resah dan gelisah, dijamin
pasti hidupnya punya prinsip kokoh, tangguh, dan teguh. Itu rahasia apabila kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tidak mau bersemayam, bermukim di ruang-ruang maksiat, karena dia cahaya yang akan menerangi kegelapan. Al-Quran tidak mau apabila nggak ada kecocokan. Dia nggak mau kalau hardware-nya rusak. Dia nggak mau dioperasionalkan. Dia tidak bisa diprogram karena hardware-nya rusak. Maksiat itu adalah merusak. Maka cahaya ilahi tidak mungkin masuk kepada jiwa kita. Jadi para jamaah yang rahmati Allah, iman yang berupa keikhlasan, tawakal, ridho, sabar, mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu justru akan mendatangkan cahaya ilahi yang hadir. Apalagi kita suka membaca Al-Quran, mendengar saja, mendengar Al-Quran saja, itu akan membuat kita kompatibel. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islam karena beliau mendengar surat Toha dibacakan. Kemudian satu frekuensi suara ayat Quran yang dibacakan itu kemudian dengan ruh yang ada pada dirinya, karena saat itu ruh kesuciannya langsung bertemu secara frekuensi, satu frekuensi. Apa yang terjadi? Menyinari hatinya dan Umar bin Khattab masuk Islam. Datangnya tiba-tiba, datangnya mendadak, itulah kekuatan wahyu. Itulah yang disebut hidayah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq kompatibel antara ruh Al-Quran dengan ruh jiwanya? Kenapa kok kompatibel? Saat orang itu menolak bahwa Nabi besar Muhammad SAW baru selesai pulang dari Isra dan Mi'raj, semuanya nggak percaya, kemudian Abu Bakar langsung percaya. Siapa yang mendidik Abu Bakar percaya? Itulah didikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidayah dan itulah cahaya ilahi. Itu makanya kompatibel antara cahaya Al-Quran dengan ruhani. Ini ngaji hakikat. Yang sangat kompatibel ada Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai diucapkan, sampai-sampai disampaikan oleh istrinya Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kompatibel, selaras, cocok. Bahkan Al-Quran itu adalah teks yang secara tekstual berbicara tentang, menceritakan tentang ajaran-ajaran Nabi dan sikap serta sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Bisa. Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak pernah ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, Uwais Al-Qarni itu patuh, sayang sama orang tuanya, dan punya keinginan kuat ingin ke Mekah, ingin naik haji. Beliau tidak pernah ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, tapi Nabi menyebut sebelumnya. Kompatibel, selaras, sefrekuensi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi tentang nilai-nilai kebaikan. Maka habbaba ilaikumul iman wa zayyinahu fi qulubikum. Habbaba ilaikumul iman. Allah membuat cinta kita kepada iman.
Kalau Allah sudah membuat kita cinta kepada iman, itu ciri-ciri kita kompatibel, kita selaras, kita sefrekuensi dengan Al-Quran. Itu keselamatan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Hati itu merasa indah, hati menemukan kenyamanan, ketentraman ketika kita bicara tentang iman. Ketika kita mengimplementasikan tentang iman, mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan cara punya mental memberi dan mental berbagi. Iman diwujudkan dalam ibadah, sholat, puasa. Iman diwujudkan dengan cara belajar, mendalami Al-Quran. Iman diwujudkan dengan cara menepati janji, tidak ingkar janji, menghormati orang lain, eksistensi orang lain, menghargai kelebihannya dan memaklumi kekurangannya. Itu wujud bahwa kita menemukan lezatnya iman. Orang yang menemukan lezatnya iman, itu ciri-cirinya adalah menghargai orang lain dan merasakan kesulitan orang lain. Karena Allah menitipkan agar orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi kamu perhatikan. Orang yang kehilangan kasih sayang kamu perhatikan. Siapa mereka? Anak yatim. Siapa mereka? Fakir miskin. Sampai-sampai Allah dan menyebutkan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan hari akhir? Din di sini maknanya adalah ayyaumil qiyamah, hari akhir. Orang yang menemukan kelezatan dan menemukan imajinasinya, gambaran terhadap masa depan bahwa harta yang saya berikan dari Allah ini, min fadli, dari Allah subhanahu wa ta'ala, min fadli rabbi, dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, kemudian aku bagikan kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti aku akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menemukan ketentraman hati dan dia berterima kasih kepada orang yang menerimanya. Wah, itu luar biasa. Kalau kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain dan kita ucapkan terima kasih kau telah menerima pemberianku. Wah, ini luar biasa. Ini lezatnya iman. Kalau orang berterima kasih kepada orang yang memberi, wajar. Bahkan wajib. Tapi kalau kita berterima kasih kepada orang yang menerima pemberian kita, itu istimewa. Yaitu lezatnya iman. Dia menemukan kegelisahan hati kalau dia tidak berbagi kepada orang lain. Ini para jamaah rahmat Allah. Nah itu konsep Quran. Lezatnya Quran. Lezatnya iman ditemukan dalam hati. Cinta terhadap iman ditemukan dalam implementasi. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan hati itu nggak mau menerima, menentang terhadap kekafiran, menentang terhadap kefasikan, menentang terhadap kemaksiatan. Orang-orang yang kompatibel dengan Al-Quran itu dia tidak suka terhadap kekafiran. Resah dia itu. Bahkan benci dalam hatinya. Menghindar dia, menjauh dia. Kalau toh mendekat dia harus mampu mempengaruhi orang lain agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kekafiran dan kefusukan atau kefasikan serta kemaksiatan. Kalau kita nggak mampu mengubah ruang-ruang kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan lalu kita menghindar, itu lebih baik daripada kita masuk, kita terpengaruh. Karena mewujudkan kebencian dan ketidaksukaan kepada kekafiran dan kefasikan serta kemaksiatan itu nggak mudah. Karena yang masuk karroha itu adalah menentang, nggak suka, nggak cocok. Bukan membenci dalam makna kemudian menghabisi, menyelesaikan, membunuh dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana merubah ruang-ruang kekafiran, kefasikan itu menjadi keimanan.
Nah, ini yang dimaksud kompatibel dengan Al-Qur'an. Apabila kita ngaji dan serius mengaji Quran, kita merasakan kita cinta terhadap iman, duduk di majelis taklim seperti ini, betah, senang, hati tentram, nyaman. Nah, itu ciri-ciri kita selaras dengan Al-Qur'an. Maka oleh karena itu anak-anak santri ini saya dekatkan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mau'izatum min rabbikum. Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu metodologi hidup. Tidak hanya merancang hidup, tapi solusi algoritma ilahi itu adalah Al-Qur'an. Apa algoritma itu? Suatu sistem menyelesaikan masalah dari pangkal sampai ke ujung, dari hulu sampai ke hilir, dengan sistematis, terukur secara teoritis, dan kemudian sampai kepada tujuan dengan selamat dan menyelamatkan. Itu namanya algoritma. Kalau kita meminjam istilah algoritma, maka Al-Qur'an itu algoritma ilahiyah. Algoritma itu sistem dan metodologi menyelesaikan 10 persoalan. Nah, akhirnya anak-anak santri yang mungkin jenengan tidak sempat belajar, kita kenalkan. Jangan dianggap ilmu nahwu shorof, ilmu bahasa Arab dan bahasanya orang Arab. Jangan dianggap ilmu balaghah itu adalah bahasa indahnya sastra Arab. Tidak di situ aja. Jangan belajar mantik hanya belajar logika yang seperti filsafat. Jangan sempit memaknainya. Jangan belajar usul, kaidah usul termasuk fikih, itu dianggap bahwa tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, nahwu shorof ini lahir adalah hasil melakukan evaluasi, melakukan tracking, melakukan analisa, melakukan upaya hipotesa, melakukan riset terhadap Al-Qur'an, kemudian diteliti. Ternyata bahasa-bahasa Al-Qur'an strukturnya, keindahannya, lahirlah kemudian menjadi shorof. Dari mana kata alhamdu? Kok bisa jadi alhamdu? Ternyata dari hamidah. Kenapa dia beral? Kenapa kok gak hamdun? Kenapa kok beral? Dipelajari. Ilmu itu disebut ilmu shorof. Bagaimana perubahan kata itu? Kenapa kok namanya wahyu? Kok gak iha? Padahal fiil kata kerjanya auha, itu harusnya kata bendanya adalah iha, bukan wahyu. Diteliti oleh para ahli. Kenapa wahyu? Untuk menunjukkan inti dari kalam Allah adalah wahyu, bukan iha. Kalau iha adalah usaha, adalah kemauan, ada kehendak di situ. Tapi wahyu menunjukkan substansi, yaitu berupa ajaran, informasi yang cepat, rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya lahirlah ilmu namanya shorof. Teori-teori tentang shorof, perubahan-perubahan kata. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya, tidak ada hamzanya? Ketika Bismi rabbikal ladzi khalaq, hamzanya ada. Kenapa harus dimulai dengan bi? Kenapa harus dimulai dengan alhamdu? Padahal alhamdu di depannya ada ibtida. Kenapa harus dikatakan kul? Langsung perintah kul wallahu ahad. Padahal sebelum kata kul ada kata sebelumnya. Diteliti, itu namanya ilmu nahwu.
Maka sorof dan nahu adalah breakdown atau hasil dari penelitian yang melahirkan teori-teori tentang struktur bahasa. Maka dalil-dalil ilmu nahu sorof itu tidak pernah kemana-mana kecuali Al-Quran. Hadis saja tidak bisa dijadikan dalil-dalil nahu. Dalil nahu itu adalah Al-Quran. Berarti orang anak santri belajar nahu sorof, hakikatnya belajar tentang kalamu. Jangan dianggap ilmu bahasanya orang Arab. Jadi santri-santri kenapa saya tampilkan? Karena pernah ada yang mengatakan ikut doa sih ditampil, bosan aku. Cuma fa'ala yafulu fa'lan. Itu ilmu Quran, jangan mengatakan bosan kamu. Saya tiap hari malam, pagi, sore, 8 jam, 6 jam pelajaran bolak-balik fa'ala yafulu. Yang membuat saya betah apa? Karena saya yakin ini bukan ilmu biasa, ilmu yang lahir rahimnya dari Al-Qur'an. Nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bukan saya mengabaikan ilmu yang lain, tidak. Tapi ini yang bersumber dari cahaya ilah. Ini bersumber dari wahyu. Lahir kemudian ilmu balaghah. Coba kalau kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Kok menyejukkan mata? Kok menyejukkan mata ya? Kok gak mendinginkan hati ya? Kok mata ya? Karena itu adalah isti'arah dari majaz balaghah, dari bayan. Bayan punya ilmu namanya majaz. Majaz ada isti'arah, meminjam makna. Meminjam makna, menyejukkan mata. Kalau mata melihat pelangi, indah, bagus, hati menjadi tenang enggak? Itu yang dimaksud tenangnya hati. Bukan mata yang sejuk, tapi hati. Meminjam istilah qurrata a'yun. Nah, itu dibahas oleh ilmu, lalu turun namanya ilmu balaghah. Jadi kalau ilmu balaghah dipelajari, sebenarnya belajar apa? Al-Qur'an. Lalu kita belajar ilmu mantik. Memang seolah-olah tidak hasil penelitian dari Quran, tapi itu sesuai dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran menyebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran aku jadikan berbahasa Arab sebagai bacaan agar kamu ta'qilun, agar kamu mau berpikir secara logik, nalar. Nah, ilmu mantik, ilmu nalar, ilmu logika, ilmu filsafat. Apa ilmu filsafat itu? Ilmu filsafat adalah ilmu yang membuat kita mampu memiliki kecepatan nalar dan ketepatan dalam bernalar secara logik. Perhatikan santri, jangan bicara sendiri. Ini susah. Ngaji gini susah, Pak. Cuman dengarkan aja sudah susah, apalagi yang mengucapkan ini. Susah nggak? Kalau susah ini, wong ini yang serius aja nggak paham, apalagi nggak serius. Iya. Al-Quran menyebutkan gini, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saya di dunia, seandainya saya di dunia itu tidak mau mendengarkan ilmu pengetahuan, tidak mau membaca, tidak mau banyak belajar, dan tidak mau berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, maka saya akan masuk neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir itu tempatnya orang-orang yang nggak mau berlogika, nggak mau menggunakan nalar, nggak mau berpikir secara logik. Bagaimana kemudian ilmu mantik, ilmu balaghah dan ilmu sorof tidak disebut bagian dari Al-Quran karena lahir dari rahimnya Al-Quran? Dia ada cahaya ilahi.
Bukan hanya alat untuk memahami Al-Quran, bukan. Dia adalah bayinatim minal huda wal furqan. Dia bukti nyata bahwa teori ini lahir dari Quran. Kemudian karena lahir dari Quran, dia menggunakan pendekatan untuk memahami Quran. Dia lahir dari Quran, digunakan alat jembatan untuk memahami Quran. Nggak ringan, nggak sederhana jadi orang Islam itu. Nggak cukup dengan sholat saja, nggak cukup dengan puasa saja, nggak cukup. Ini kita perdalam agar masuk kita, agar kita menyadari bahwa oh ternyata saya belum belajar itu, oh ternyata saya tidak memahami itu. Terus bagaimana saya? Ya makanya ada majelis taklim begini ini, agar kita terus menambah pengetahuan dan menambah ingatan kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian usul fikih. Dari mana usul fikih itu? Bukan hanya teori. Imam Syafi'i melahirkan usul fikih karena yang pertama kali mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya orang yang alim, yang allamah, ulama besar, yang hafal hadis, yang hafal Quran, kemudian melahirkan suatu teori namanya usul fikih. Itu adalah Imam Syafi'i. Apa usul fikih itu? Berisi apa usul? Berisi teori-teori dasar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ijma, tentang qiyas, khususnya Al-Quran. Apa yang dipelajari dalam usul itu? Teori tentang lafal, teori tentang makna-makna dan rahasia-rahasia di balik makna, rahasia-rahasia di balik lafal. Ada kaitannya nggak dengan anak-anak tadi belajar apa bedanya lafal dengan kalimat? Ada nggak kaitannya? Ada. Belajar Quran nggak itu tadi? Belajar Quran, cuman nggak saya sebut Al-Quran. Makanya ada wali santri tanya begini, Yai kenapa kok ndak Al-Quran yang disampaikan? Loh itu Quran semua. Nah Usarab itu Quran. Anak cucunya lahir dari Quran. Nanti tak tunjukkan kelemahan Ad-Dzikra ini, tak tunjukkan yang belum selesai. Nah, usul itu berisi apa? Metodologi. Metodologi bagaimana cara kita menggali, memahami ayat mana yang digunakan untuk dalil tauhid, ayat mana yang digunakan untuk mengistimbat hukum, ayat mana yang digunakan jalan untuk mengerti tentang akhlak. Namanya metodologi yang berbasis kepada nas, yang berbasis kepada akal, kemampuan kita memahami, atau kedua-duanya. Itu usul. Jadi ilmu usul fiqh itu adalah bagian dari hasil riset Al-Qur'an. Jangan dipisah dengan Quran. Nggak bisa dipisah. Bukan teori yang berdiri sendiri. Bukan teori yang berdiri sendiri, Bapak. Muncullah kemudian, lahirlah kemudian kaidah usul. Prinsip-prinsip teori-teori itu diperas, dirangkum, lahirlah namanya kaidah usul. Dari kaidah usul kemudian lahirlah namanya fikih. Fikih itu memang memaknai pemahaman, tapi pemahaman yang bersumber dari kaidah usul yang bersumber dari usul fiqh bersumber dari Al-Qur'an. Turunan-turunannya itu. Sayang kita hanya belajar fikih saja, tidak dikenalkan asal usulnya fikih. Kalau begitu, apakah ada teori yang lahir tidak langsung hasil riset Quran? Ada, tapi berkesesuaian. Contoh, teori tentang embriologi yang merupakan hasil penelitian ahli-ahli kedokteran. Bagaimana manusia itu hadirnya, dari mana manusia itu? Ternyata manusia itu dari air mani dan air sperma dan sel telur.
Sel telur ketemu dengan sel tunggal, sel telur ketemu dengan sel sperma. Yang sel sperma itu jumlahnya 220 miliar sel. Ketika ketemu yang satu jadi dengan satu sel telur, yang 19 miliar 999 meninggal mati. Yang satu ketemu namanya sel tunggal, disebutlah nutfah. Kemudian berubah dia, terus sampailah jadi janin. Teori ini ditemukan oleh kedokteran, tapi berkesesuaian dengan Quran. Di Al-Quran disebutkan tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan idama fa kasawna idama lahma tsumma antaqnahu akhar. Bagaimana dipungkiri hasil penelitian otak manusia ternyata berkesesuaian dengan kompatibel, sesuai. Jiwa manusia dan otak manusia kalau bila diperas sampai menemukan kebenaran hakiki akan kompatibel dengan Quran, akan selaras dengan Al-Quran itu. Abad ke-19 ditemukan bagaimana sidik jari menjadi ciri-ciri identitas seseorang yang tidak sama satu dengan yang lain. Baru abad ke-19 ditemukan. Sehingga digunakan sidik jari. Kalau kita ngurus SIM pakai sidik jari, kalau KTP pakai sidik jari. Ada orang mencuri dicari sidik jarinya, ada orang merampok dicari sidik jarinya. Menjadi identitas pribadi dan setiap sidik jari tidak sama. Al-Quran ternyata selaras. Mungkin ini tidak hasil penelitian Quran, tapi selaras. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Besok manusia ketika meninggal dunia, yang dikumpulkan pertama kali adalah jari-jarinya. Karena di jari-jari ada sidik. Dia yang akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu, bukan lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bertanya tangannya. Tangan apa? Jari-jari. Teori ini ternyata selaras, walaupun tidak langsung men-tracking Quran, tapi selaras. Karena memang manusia dengan ruh Quran itu adalah kompatibel. Asing nggak ngaji gini? Menikmati nggak jenengan? Kalau gitu perlu nggak ilmu sosiologi, antropologi, matematika, fisika dalam mempelajari Quran? Ya perlu. Oh, teori Big Bang yang mengatakan bahwa bumi ini dulu adalah satu kesatuan tunggal dengan planet-planet yang lain, ditemukan oleh abad 19. Namanya teori Big Bang, teori ledakan besar, duar, jadilah planet-planet, termasuk bumi, matahari, bulan, bintang. Itu ternyata hasil dari ledakan besar. Al-Quran ternyata menyebutkan rotkon fafataknahuma. Dulu semua ini satu, kemudian meledak, kata Quran. Dia melakukan penelitian tidak sesuai mungkin dengan teori-teori dari dasar meneliti Quran. Tapi kemudian kenapa kok sesuai dengan isi kandungan Al-Quran? Karena memang manusia kalau otaknya, kalau hatinya diperas sampai ketemu sarinya, dia akan sesuai dengan Al-Quran. Bisa diterima? Paham? Jadi jangan dianggap remeh itu pelajaran nahwu sorof itu. Jadi ada Al-Quran yang lahir, yang melahirkan teori-teori. Ada teori-teori yang sesuai dengan Al-Quran. Apakah ada teori yang gak sesuai dengan Al-Quran? Ada, namanya teori evolusi, yaitu manusia terbuat dari kera. Apa yang terjadi? Ya lama-lama nggak logik, lama-lama nggak sesuai, lama-lama nggak dipakai. Kalau memang Al-Quran itu tidak la raiba fi hudal lil muttaqin, hari ini sudah jadi masalah. Coba kenapa kok dilarang zina? Coba kalau nggak ada larangan zina, terus warisan itu jatuhnya ke siapa? Ini anaknya siapa? Kan tidak jelas. Gitu. Maka makosidnya syariah itu ada satu, hifzul akal, menyelamatkan pikiran.
Islam itu ingin menyelamatkan pikiran manusia. Itu tujuan syariah. Yang kedua adalah nafs, menjaga jiwa. Al-Quran menjaga jiwa. Tidak boleh membunuh. Nggak boleh membunuh sembarangan, nggak boleh. Menjaga jiwa. Hifzul mal, Al-Quran menjaga harta. Harta ini harus dijaga. Bapak kerja, ibu di rumah. Implementatif ini ya. Bapak yang kerja, ibu di rumah. Terus bapak mengatakan ini harta saya karena saya kerja. Nggak bisa. Maka kemudian Islam mengatakan kalau sudah bersuami istri, harta itu milik bersama. Loh kok bisa? Wong saya yang kerja, istri di rumah tidak kerja. Kamu yang kerja, yang jaga rumah siapa? Kamu yang kerja, yang didik anak siapa? Kamu yang kerja, siapa yang antarkan anak? Siapa yang masak? Kamu bisa bekerja karena rumahnya aman. Kamu bisa bekerja karena anaknya dijaga. Kamu bisa bekerja karena hartanya dijaga. Maka kemudian sama-sama muncullah harta gono, harta bersa, hifzul mal. Luar biasa Quran. Hifzul nafas, hifzul mal, hifzul akal, hifzul din, untuk menjaga agama. Maka kalau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi kita harus mencari keselamatan agama kita. Jangan salah memahami agama, jangan jadi beban. Kita harus kompatibel. Saya ulang-ulang kata kompatibel itu biar familiar. Oh, pasti kompatibel itu. Kompatibel itu selaras, sefrekuensi, senafas, seirama, cocok. Masuk? Bisa terima? Cocok akeh-akeh hilang. Bisa masuk ya sudah ya? Dari teori sampai kepada implementatif. Wah, saya ini nggak bisa baca Quran ya. Gimana? Terus di rumah saya nggak ada yang bisa baca Quran. Wes ente aneh kaset di setel. Murotal itu. Jenengan kan pegang HP. Jangan sampai HP-nya nggak ada Qurannya lah. Ya mau tidur jangan dengarkan lagu anu terus. Welek, lagu welek, lagu urung. Ya ada apa-apa dengarkan lagu, tapi kalau mau tidur lagunya kiroah, sudes gitulah gitu sekali. Kok anu dengan musik ya nggak ada yang bisa baca. Saya tidak bisa baca, anak saya tidak bisa, itu udah wes. Biar ada manfaatnya teknologi ini ya. Siapa tahu dengan itu kemudian cahaya kan bisa masuk kemana saja. Ini bisa menembus apa saja. Melalui teknologi nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah hebatnya Quran. Karena Quran itu bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Nah, sehingga anak-anak itu saya latih untuk memahami teori-teori Al-Quran. Jadi usul fikih itu rumit sudah Pak. Itu rumit sudah, susah, sulit itu. Silvin mana? Silvin. Tak kon jelas no usul fikih. Mana Silvin? Jangan lari Sil. Mana Silvin? Ada. Panggilan sah. Mumpung ada apa ini? Saya ingin demonstrasikan ke bapak-bapak ya. Jam 8.15 menit. Saya minta waktu 15 menit. Coba Rafki maju, Farhan maju, terus Dika maju, Damar maju, Rama maju, Lala maju,
Maju coba. Ayo, maju semua, maju semua. Mewakili aja. Ayo. Ayo cepat. Langsung ke sini aja. Langsung lewat sini, nggak usah lewat samping, ke depan. Ayo. Ayo maju sini. Langsung aplikasi, Pak. Kalau teori itu nggak diaplikasikan, nggak akan ada. Sandi maju. Sini. Kalau ditampilkan semua nanti malah siapa lagi? Ibunya Febrian hadir nggak? Mana? Febrian maju. Ibunya siapa lagi maju? Yang hadir? Siapa lagi? Fauzi maju. Ayahnya Fauzi. Ya. Dari Dika dulu. Ini Pak, contoh teori yang menghasilkan ilmu dari Quran. Ya. Akil mau maju? Maju. Ada Abai. Kil, maju Kil. Yang Abai ada di sini maju aja. Ibunya ada, tunjuk aja ya, putranya ya. Dari Dika dulu. Jelaskan tentang teori usul. Apa benar usul itu kaitannya dengan Quran? Jangan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengawali penjelasan tentang teori usul, kaidah usul dan lain sebagainya itu harus diketahui bahwasannya Al-Quran